Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar bisnis plan pada sore hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen penguji seminar bisnis plan, yaitu Ibu Nihaya Aslamati Soleha, dan juga yang saya hormati presentator pada sore hari ini, yaitu Mas Kevin Junjung Miarta, selaku owner dari Mantran Bakso. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Pada sore hari ini, seminar online akan mengusung tema, yaitu dengan tema Do It If You Want It, yang mana artinya yaitu lakukan itu apabila Anda ingin melakukan itu. Nah, sebelum mulai acara, perkenankan saya Wildan Wibowo Wicaksono sebagai moderator dan akan membacakan susunan acara pada seminar bisnis plan sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan materi usaha bisnis dari Mas Kevin, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, diskusi, dan juga ada saran dan evaluasi dari dosen penguji. Yang keempat, penutup. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya acara seminar bisnis plan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti dari seminar bisnis plan sore hari ini ya, yaitu pemaparan materi dari narasumber pada sore hari ini, yaitu Mas Kevin Junjung Miarta, yaitu selaku dari owner dari Mantran Bakso. Kepada Mas Kevin, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Wildan atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dan di sini sebelum saya memulai presentasi tentang bisnis yang saya jalani, perkenalkan saya Kevin Junjung Miarta dari kelas Perbankan Syariah A dan asal saya dari Kediri. Oke, next. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa sih saya memulai bisnis kuliner ini yang di bidang bakso gitu. Nah, berawal dari kesukaan saya, memang saya nggak dari kecil tapi nggak terlalu kecil-kecil banget menyukai bakso. Nah, tapi ada mungkin cerita sedikit ya, mungkin dari cerita saya yang mungkin sedikit lucu, mungkin dari kecil saya itu setiap saya dan keluarga pembeli bakso itu memang saya selalu pesan bakso tanpa bakso seperti itu. Jadi keluarga saya pesan bakso dan saya cuma pesan bakso dengan mie dan beserta kuah bakso aja seperti itu. Tapi mungkin lambat laun semakin ke sini saya mulai memberanikan untuk mencoba bakso tersebut. Ternyata wah, enak ini bakso. Nggak seperti pikiran saya yang di awal. Hingga sekarang saya suka bakso, apalagi yang bakso dari Malang tuh saya suka. Dan juga semakin berkembangnya penjual bakso di area Kediri, yaitu tempat tinggal saya, banyak sekali penjual bakso kaki lima yang di pinggir jalan seperti itu. Banyak sekali setiap kecamatan, setiap desa itu mesti ada yang jualan bakso seperti itu. Nah, dari situ mungkin berawal dari kesukaan saya nyemil dan saya melihat potensi yang dimana semakin ke sini penggemar bakso itu semakin banyak seperti itu, dengan banyaknya penjual bakso kaki lima di setiap desa dan kecamatan seperti itu. Nah, kebetulan juga nih keluarga saya juga memiliki suatu usaha atau bisnis di mana bisnis tersebut adalah
bergerak pada bidang jasa, yaitu penggilingan daging atau bakso seperti itu. Nah, dari situ juga mungkin saya lebih termotivasi lagi nih untuk memulai bisnis dari bakso ini. Nah, saya juga mulai menceritakan ide saya ini kepada orang tua. Kalau saya ingin mulai usaha gitu. Awalnya saya ragu juga untuk menceritakan ide ini. Ternyata setelah saya menceritakan, responnya itu cukup baik dari orang tua saya, sehingga didukung dan diberi motivasi hingga saya akhirnya memutuskan untuk segera memulai bisnis bakso ini. Oke, next. Nah, untuk profil usaha nih, Manran Bakso sendiri saya dirikan atau saya mulai berjualan itu pada akhir tahun 2020, akhir tahun kemarin. Mungkin sekitar bulan Oktober November lah, kurang lebih seperti itu. Saya mendirikannya di Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri. Nah, untuk Manran Bakso ini bergerak pada bidang usaha kuliner ya. Tentu saja bakso adalah salah satu makanan yang populer di Kediri, salah satunya di Kediri juga, maupun di Indonesia. Nah, saya dalam memulai menjalankan bisnis bakso ini, saya dibantu dengan keluarga saya, yang dimana kedua orang tua saya pun juga ikut membantu dalam proses produksi. Untuk proses dari mulai penggilingan hingga pencetakan, itu saya dibantu dengan kedua orang tua saya. Terus untuk alamat dari usaha sendiri, saya sendiri pun ini beralamatkan di Jalan Diponegoro, Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Nah, itu juga salah satu, bukan salah satu sih, emang rumah saya yang beralamatkan di Kediri itu. Dan untuk nomor telepon dari Manran Bakso sendiri pun ini sama dengan nomor saya pribadi, yaitu 0857 934 3482. Mungkin teman-teman ada yang tertarik nih seperti itu. Oke, next. Mohon maaf, mungkin Mas Ikhlas mic-nya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya makna dari logo Manran saya sendiri, yaitu yang pertama nih, saya akan menjelaskan tentang mungkin seperti asal usul kenapa saya memilih nama Manran untuk usaha saya. Untuk nama Manran sendiri pun ini saya dapatkan dari usulan dari tante saya, yang dimana juga tante saya juga memulai bisnis di bidang kuliner, tapi bisnis dari tante saya ini pun bersifat catering seperti itu, dan makanan nasi, terus rice box seperti itu. Nah, sebenarnya pada awalnya tuh saya tidak ada kepikiran ke sana untuk memilih nama Manran untuk produk saya seperti itu. Tapi saya cerita-cerita segini ke orang tua, terus ternyata orang tua dari situ mengusulkan nama Manran untuk usaha saya, karena juga usaha dari tante saya pun bernama Manran hingga saat ini bisa terus berjalan, dan lebih juga banyak semakin berkembang seperti itu. Nah, terus kemudian saya akhirnya mendapatkan nama Manran dari situ, dari usulan tante saya yang langsung menghubungi saya pada waktu saya awal membuat usaha. Dan juga nih ada salah satu mungkin asal usul juga sebelumnya dari nama Manran juga. Nah, nama Manran juga ini merupakan nama julukan atau panggilan dari masa kecil dari kakek saya seperti itu. Dan juga nama Manran ini dijadikan salah satu grup WhatsApp keluarga dari keluarga besar saya. Mungkin dari situ tante saya kepikiran untuk mengusung nama Manran pada usahanya. Nah, untuk dari warna nih, dari warna dari logo saya
didominasi dengan warna merah dan ada warna kuningnya. Nah, di sini saya mengambil kedua warna tersebut karena saya browsing nih, searching makna dari warna merah dan kuning gitu. Dan untuk New Hampshire menunjukkan merah merupakan warna yang paling efektif untuk memikat pelanggan seperti itu. Nah, dari situ makanya saya memilih warna merah dan meningkatkan nafsu makan. Nah, warna merah pun juga ini juga banyak yang menggunakan di makanan restoran spesialis seperti KFC di sana, McD, Richeese. Nah, itu didominasi juga dengan warna merah juga. Dan dari situ pun maksud dari warna merah juga itu dapat diartikan dapat meningkatkan nafsu makan. Nah, seperti itu. Dan untuk warna kuning sendiri, warna kuning merupakan warna yang membawa kesan bahagia dan optimis. Nah, dari warna kuning bertujuan customer saya membeli dan menikmati ya bakso setiap gigit dan setiap pertama mencoba itu memberikan kesan bahagia atau kesan senang, di mana racikan dari komposisi bakso saya seperti itu. Dan maksud lain adalah dari warna kuning itu adalah optimis. Nah, di sini saya untuk diri saya sendiri untuk bersikap optimis nih untuk terus berjalan dan terus mengembangkan usaha Maran Bakso ini ke depannya untuk bisa menjadi salah satu brand yang dapat dikenal di Indonesia. Oke, selanjutnya. Visi dan misi. Untuk visi dari produk saya itu adalah membuat Maran Bakso menjadi terbaik dalam kelasnya dan dapat dikenang di seluruh Indonesia. Nah, untuk misinya saya ada 4 di sini. Yang pertama, memasarkan produk dengan sistem online. Sudah bukan rahasia lagi ya, mungkin sistem online atau bisa dibilang pemasaran secara online ini dapat menjangkau lebih luas ketimbang dengan pemasaran dengan offline. Dengan online bisa kita mencapai lebih luas dari luar Kediri tempat saya tinggal, lebih luas lagi keluar Jawa Timur dan bisa juga keluar dari Jawa seperti itu. Selanjutnya mengembangkan varian dari setiap produk bakso. Nah, untuk varian sendiri dari produk bakso Manran ini untuk sementara yang mungkin bisa dibilang yang berjalan itu hanya 2 saja, yaitu bakso dengan daging sapi dan daging ayam. Mungkin untuk selanjutnya pun nanti sekarang pun masih dalam proses eksperimen untuk menciptakan varian-varian baru dari produk bakso yang akan dihadirkan oleh Manran Bakso ini. Dan yang ketiga, pemasaran melalui kerjasama dengan pedagang sembako. Nah, untuk pemasaran juga ini mungkin untuk online, untuk offline mungkin saya juga memasarkan dengan offline juga dengan cara menitipkan di pedagang sembako, toko-toko di dekat wilayah produksi, terus di penjual sayur gitu. Tujuannya adalah mengenalkan produk di ruang lingkup kecil terlebih dahulu. Itu yang keempat, meningkatkan inovasi yang bagus untuk keberlangsungan bisnis. Nah, ini untuk inovasi mungkin pada waktu bulan Februari, April, Maret, mungkin sekitar situ mungkin saya dulu pernah memulai sebuah inovasi di mana saya bukan menciptakan sih, mungkin lebih kayak mencoba hal baru di mana nanti saya menghadirkan bakso dengan lengkap dengan apa? Dengan ada kuah baksonya, sausnya, terus ada sambalnya, ada mungkin dulu juga saya menghadirkan ada daun seledri seperti itu, ada berambang goreng. Nah, itu mungkin saya juga udah mungkin menyuruh orang, bukan menyuruh sih, cuman menawarkan untuk mencoba produk saya seperti itu.
dan tanggapannya pun bervariasi, sehingga saya tidak melanjutkan varian tersebut. Tapi saya terus mencoba untuk menemukan komposisi yang pas untuk mewujudkan varian tersebut. Oke, next. Proses produksi. Nah, untuk memulai proses produksi dari makanan bakso pun, ini dimulai dari berbelanja keperluan untuk mencetak, untuk membuat adonan bakso. Seperti saya berbelanja dulu seperti daging, tepung, bumbu, dan bahan pendukung lainnya. Nah, untuk mendapatkan daging pun ini sangat mudah sekali, karena sepanjang jalan saya menuju pasar tempat penggilingan daging itu ada tempat jagal. Nah, di situ saya mungkin sering membeli di situ daging sapi. Untuk daging ayam sendiri pun banyak sekali penjual yang ada di pasar menawarkan daging ayam seperti itu. Untuk tepung, bumbu, dan bahan pendukung lainnya itu di pasar sudah tersediakan. Jadi saya tinggal memilih, terus nanti tinggal diproses hingga jadi adonan bakso. Nah, selanjutnya adalah daging digiling halus kemudian dicampur dengan tepung dan bakso. Nah, ini setelah saya berbelanja dari mulai daging, bumbu, dan tepung, saya serahkan ke penggilingan. Nah, di situ mulai digiling, terus nanti kalau udah halus, dagingnya baru dicampurkan dengan tepung dan bumbu bakso. Selanjutnya adalah bentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, setelah digiling, terus dicampur dengan tepung dan bumbu bakso, di situ waktunya untuk proses pencetakan. Nah, proses pencetakan, karena bisa seperti gambar di yang bawah itu ya, itu tangan saya sendiri waktu mencetak bakso yang beberapa bulan lalu. Nah, itu saya mencetak, kemudian saya cetak mungkin itu kurang 1,5 kilo dari adonan bakso. Terus kemudian rebus bakso hingga matang dengan menggunakan api yang sedang. Nah, untuk merebus bola bakso ini bisa dilihat di gambar nomor 2. Situ saya proses merebus bakso, dan pada proses merebus bakso ini pun saya menggunakan api sedang, atau bisa juga nanti kalau udah sedikit panas airnya, nanti apinya saya kecilkan lagi seperti itu. Karena proses perebusan bakso ini jika menggunakan api yang besar itu akan meningkatkan suhu dari air tersebut, sehingga membuat tekstur dari bakso menjadi tidak halus gitu, bisa pecah seperti itu. Dan yang gambar yang ketiga atas sendiri itu bakso yang sudah matang dan siap untuk ditiriskan. Oke, selanjutnya. Untuk rincian keuangan produksi, nah di sini ada 2 mungkin. Dari awal saya memulai produksi, yang pertama bahan baku untuk 1 kilo daging ayam, untuk 1 kilo daging sapi. Sini saya mengambil harga dari tengah-tengah, karena dari harga daging pun itu sering mengalami kenaikan, sering mengalami penurunan seperti itu. Mungkin dari faktor apapun seperti itu. Dan untuk daging ayam saya mematok harga 30.000, dan untuk daging sapi 90.000, saya ambil tengah-tengahnya saja. Dan untuk tepung bumbu itu tepung 5.000 dan bumbu 15.000, itu total 20.000, dan ini untuk 1 kilo dari daging. Dan untuk alatnya saya awal memulai saya berbelanja alat vakum sealer, plastik, stiker, dan timbal, total harga 215.000. Untuk selanjutnya, next. Praktik pemasaran. Nah, praktik pemasaran ini saya memasarkan produk melalui media sosial. Yang paling utama adalah WA, IG, dan Facebook. Nah, dari ketiga media sosial ini yang paling banyak responnya itu di WhatsApp, karena saya mempromosikan melalui WhatsApp saya, WhatsApp orang tua, dan WhatsApp kakak saya. Dan di situ banyak juga yang bertanya-tanya dan akhirnya membeli. Dan untuk di Instagram dan Facebook itu lebih sedikit mungkin yang bertanya-tanya. Dan juga secara offline dengan cara menitipkan toko-toko sembako yang ada di dekat wilayah produksi. Toko sembako atau orang jual sayur keliling seperti itu. Nah, itu yang pojok kiri atas tuh banner, mungkin di banner saya yang saya gunakan untuk proses
pemasaran di WA dan IG. Oke, selanjutnya. Nah, di sini penjualan April hingga September sebenarnya ini kelupaan, belum saya edit, saya mohon maaf. Nah, di sini saya sajikan data dari bulan April hingga September. Nah, untuk bulan Juni nih, untuk bulan Juni saya mendapatkan orderan yang paling tinggi di bulan Juni, dan untuk bulan Juli dan September ini saya mengalami penurunan. Pada bulan Juni saya bisa tinggi itu karena saya mendapatkan orderan pesanan di salah satu acara lamaran seperti itu. Jadi saya mendapatkan banyak pesanan waktu bulan Juni itu. Oke, selanjutnya keunggulan produk. Nah, di sini keunggulan dari produk saya yaitu tidak menggunakan MSG dan bahan pengawet. Karena saya juga berpikiran jika saya membuat produk itu pun seperti saya membuat produk untuk diri saya sendiri, karena saya juga dan keluarga tidak suka memakai MSG, sehingga untuk produk saya pun tidak memberikan MSG untuk bahan penyedapnya. Dan pengemasan bola bakso menggunakan vacuum sealer. Nah, untuk menggunakan vacuum sealer ini bertujuan untuk memberikan daya tahan, daya simpan yang cukup lama. Karena dengan menggunakan vacuum sealer, produk bisa tahan hingga 10 hingga 15 hari, bahkan 1 bulan juga bisa jika bisa dapat menyimpannya di tempat yang semestinya seperti itu. Menggunakan daging pilihan serta non-lemak. Nah, pada produk bakso saya memilih daging yang sangat segar, yang masih warna merah. Dan itu saya beli langsung di jagalnya langsung, yang setiap hari jagal tersebut menyembelih sapi setiap harinya untuk memenuhi pesanan dari penjual bakso lainnya serta non lemak. Nah, untuk lemaknya pun saya jika ada saya singkirkan, tidak ikutkan untuk dalam proses pembuatan adonan bakso. Next. Nah, resiko usaha dari saya belum memiliki sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan. Nah, itu mungkin selanjutnya saya juga akan mengurus jika saya sudah ingin mulai memasarkan secara luas lagi. Saya menggunakan PIRT dan belum mendapatkan sertifikasi halal MUI. Nah, ini juga mungkin kedepannya saya akan mulai mencari informasi untuk memenuhi sertifikasi dari halal MUI. Munculnya pesaing produk yang sama. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, banyak sekali sekarang yang peminat bakso, penggemar bakso di berbagai daerah, dan sehingga banyak juga penjual bakso yang menawarkan produknya, sehingga itu mungkin menjadi pesaing untuk produk saya juga. Dan harga baku yang mengalami kenaikan. Nah, untuk harga baku yang paling mengalami kenaikan adalah dari daging ya, dari daging ayam maupun daging sapi itu mungkin sering mengalami kenaikan, juga sering juga mengalami penurunan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha ini sebenarnya ada banyak sekali, mungkin banyak yang ingin saya kembangkan dari usaha saya, tapi sini saya memberikan 5 sebagai contoh dari keinginan saya. Yang pertama itu memperbaiki kemasan serta desain ulang dari produk. Karena ada beberapa produk yang mungkin desainnya kurang menurut saya seperti itu. Dan memperbanyak jaringan pemasaran secara offline. Dan jika saya sudah mendapatkan sertifikat PIRT, saya akan menitipkan usaha saya di toko frozen food, di supermarket, dan lain-lain seperti itu. Serta memasang iklan di media sosial. Nah, pada perkembangan ini pun iklan di media sosial pun sangat banyak sekali, atau mungkin terus berkembang. Nah, dari situ saya manfaatkan mengenalkan produk saya melalui iklan di media sosial seperti IG, terus Facebook, serta sosial media lainnya, dan mendapatkan sertifikasi halal MUI
dan sertifikasi PIRT dari Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir adalah menghadirkan mesin pencetak bakso yang mungkin setelah saya mendapatkan banyak orderan, saya mungkin berencana untuk membeli mesin cetak bakso karena di sana dapat efisien dalam proses pencetakan bakso untuk saya jual kembali seperti itu. Selanjutnya, oke, mungkin itu saja presentasi dari produk saya. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan ke moderator. Terus sekian dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Kevin atas pemaparan materi dari usahanya ya. Sungguh luar biasa sekali usaha dari Mas Kevin ya. Ini sebenarnya bagi teman-teman yang belum tahu, ini sebenarnya ini ya frozen food ya, dari bakso ya. Nanti kira-kira teman-teman ngiranya nanti frozen food juga. Ya, nanti dikira teman-teman bakso yang jualan di pinggir jalan atau gimana nanti ya. Saya jelaskan lagi. Nah, baik. Masuk ke sesi selanjutnya, apabila teman-teman punya pertanyaan mengenai bisnis atau usaha dari Mas Kevin, bisa langsung raise hand ya, atau bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, Mas. Baik, ada salah satu penanya yaitu Mas Ahmad Nur Karim. Untuk Mas Ahmad Nur Karim, saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Wildan. Ini mengingatkan saya tentang mengenai MC mantenan biasanya ini Mas Wildan ya. Jadi, oke, Manran Bakso ya. Sempat berdiskusi sama Mas Kevin juga kemarin mengenai inovasinya bakso ini. Itu saya ingin menanyakan bagaimana proses atau komposisi dari baksonya itu sendiri, Mas. Apakah itu 1 kilogram dagingnya itu, terus tepungnya itu berapa, nanti jadinya berapa begitu, Mas. Supaya kita nih nanti bisa membuat bakso sendiri juga kan nanti apabila di luang waktu gitu. Itu bagaimana caranya, Mas, komposisi dari dagingnya itu, tepungnya itu seberapa, terus bumbunya apa aja, terus ini sayur-sayurnya kan ada sayur-sayurnya juga mestinya ya. Baik begitu, dan juga apakah Mas Kevin juga nanti untuk pengembangan usaha juga bisa apabila daging sapi ini melonjak atau naik, apakah melebarkan sayapnya untuk daging ikan mungkin, daging ayam mungkin gitu. Soalnya kan saya juga pernah merasakan yang daging ayam, daging sapi, daging ikan tersebut. Apalagi ada salah satu dari kita kan pernah mencobanya kan bakso yang khas, bakso yang terkenal di Blitar ya, Miso Gajah Mada itu terkenal dia. Nah, Miso Gajah Mada itu baksonya tuh ada bakso ikan, bakso daging, bakso ayam. Nah, itu bagaimana, apakah bisa mengembangkan sampai segitunya atau tetap memakai daging sapi ya gitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Karim. Untuk Mas Kevin sudah jelas ya pertanyaannya ya. Untuk Mas Kevin bisa langsung dijawab. Saya persilakan. Sudah. Mungkin dari Mas Karim tadi yang pertama menanyakan tentang berapa sih mungkin campuran dari tepung, dari bumbu setiap 1 kilo daging, dari daging sapi maupun daging ayam. Yang kedua mungkin jika ada kenaikan nih di daging sapi gitu ya, terus saya
gimana gitu, mungkin ke bahan baku yang lain. Seperti itu ya Mas Karim ya. Ya, Mas Kevin. Mungkin untuk Mas Karim kalau ingin membuat bakso boleh juga dicatat ini untuk resep dari per 1 kilo daging dari mantan bakso. Mungkin dari yang pertama dari daging sapi ya. Tetapi mungkin dari daging ayam maupun daging sapi itu tidak berbeda banyak dari bahan bakunya. Bisa langsung dicatat. Yang pertama itu dari tepung. Untuk 1 kilogram daging, adonan saya itu memerlukan 1/4 tepung sagu, kemudian 250 gram dari tepung tapioka. Nah, untuk di sini saya menggunakan merek tepung tapioka Matahari. Mungkin untuk bumbunya yang pertama mungkin saya menggunakan Royco banyak 2, terus kemudian Maggi itu 1, untuk lada itu 1 bungkus, terus kemudian mungkin saya kasih juga untuk bawang putihnya itu 1 plastik, mungkin sekitar 1 genggam seperti ini bawang putih yang sudah dikupas, kemudian bawang goreng sebanyak 1, mungkin itu kurang lebih ada berapa gram ya, mungkin tidak sampai dari 100 gram ya. Kemudian untuk bawang goreng itu juga mungkin lebih banyak dari bawang goreng, mungkin kurang lebih ada 150 gram ya kurang lebih, mungkin saya lupa juga karena di tempat saya belanja itu sudah tersedia itu harga dari bawang goreng sudah dikemas sendiri, bawang goreng sudah dikemas sendiri. Kalau di lokasi saya itu untuk bawang goreng itu harga 1 bungkusnya 2.000, dan untuk bawang gorengnya 2.000 juga. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan telur, 1 butir telur, kemudian garam mungkin ada setengah kotak ya, setengah kotak yang kecil, setengah kotak yang kecil mungkin yang balok seperti itu garamnya. Dan untuk sayurnya, nah untuk campuran dari bakso saya mungkin saya menggunakan daun pre ya, itu juga secukupnya, itu saya masukkan di gilingan juga itu untuk campuran adonan juga. Terus kemudian untuk kuahnya saya menggunakan juga tulang sapi atau skengkel, kemudian kuah bakso juga dari Royco. Kalau biasanya saya membuat juga seperti itu. Kemudian untuk mungkin ada pelengkapnya, ada mie, saus, kecap, dan lombok untuk sambal, mungkin seperti itu juga. Mungkin itu saja sih mungkin dari komposisi dari per 1 kilogram daging. Dan semisal harga dari daging melonjak, mungkin saya tidak begitu panik sih, cuman di sana mungkin saya sedikit menambahi dari tepung yang dimana nanti tepung tersebut juga tidak berpengaruh banyak dari kualitas dan rasa dari bakso saya. Saya menambahkan tepung sedikit mungkin dari tepung sagu gitu. Dan untuk mungkin ada menggunakan daging ikan, daging ayam atau daging lainnya, mungkin itu juga salah satu pemikiran, atau mungkin saya mungkin bisa menghadirkan di suatu hari nanti atau beberapa bulan lagi atau kapan saya nggak tahu, mungkin saya juga akan menghadirkan bakso ikan seperti itu. Bakso ayam sudah ada sih Mas Karim sebenarnya. Mungkin untuk inovasi lain seperti bakso sapi, keju, jamur, terus dan yang lainnya, mungkin bakso mercon juga ya seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih Mas Karim, mungkin dari pertanyaan Mas Karim. Baik, itu jawaban dari Mas Karim, dari Mas Kevin. Untuk Mas Karim, bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih buat Mas Kevin atas penjelasannya dan juga cara menakarnya komposisi untuk membuat bakso.
Mudah-mudahan kita di luang waktu ini bisa buat bakso bareng-bareng lah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Karim. Oke. Ya, terima kasih Mas Karim atas pertanyaannya. Kemudian ini ada lagi salah satu penanya, yaitu Mas Ikhlas Darmawan ya, sudah raise hand. Mas Ikhlas, pertanyaannya saya persilahkan. Baik, selamat sore moderator dan Mas Kevin. Izin bertanya gini aja, bagaimana sih owner menyikapi munculnya bisnis-bisnis bakso yang viral seperti bakso pedas, mercon atau apapun itu, bagaimana owner menyikapi itu sebagai kompetitor gitu ya. Kemudian mungkin nanti pengembangan usahanya ke sana bisa ATM atau ada gebrakan-gebrakan yang lain gitu dari owner. Begitu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Ikhlas Darmawan ya. Untuk Mas Kevin, saya persilakan untuk menjawab dari pertanyaan Mas Ikhlas. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ikhlas. Untuk bakso yang viral kapan hari itu ya, mungkin kayak seperti bakso mercon yang dimana bakso tersebut berisikan kayak mungkin cabai, ada yang lain-lainnya dari salah satu saya lihat itu yang berisi sambal lah, yang pedas itulah pokoknya. Nah, di itu saya juga mungkin saya juga memiliki pemikiran untuk ikut serta dalam tren tersebut, dalam tren membuat bakso mercon. Nah, untuk tetapi saya di sini tetap menggunakan pengemasan bakso dengan vakum sealer seperti itu. Tetapi mungkin dari daya tahan mungkin itu saya juga masih belum mencoba. Saya juga berpikiran juga menghadirkan varian-varian yang sedang viral seperti itu. Mungkin lebih tepatnya saya ingin mengikuti tren yang ada seperti bakso mercon itu. Tetapi saya ingin memberikan ciri khas yang khusus nih, ciri khas yang dari bakso Maran, yang dimana saya ingin memberikan bakso bukan untuk wilayah ruang lingkup kecil dari Kediri aja. Mungkin saya juga berpikiran untuk memasarkan di luar Kediri juga, sehingga dapat banyak orang di Indonesia merasakan dari bakso Maran tersebut. Nah, mungkin saya juga belum tahu ya, mungkin bisa atau tidak bakso mercon mungkin saya kemas dengan vacuum sealer, kemudian saya jadikan kayak frozen food seperti itu. Nah, mungkin dari awal lagi, mungkin bakso saya juga lebih banyak didominasi dengan bakso frozen food gitu. Jadi sehingga dapat dikirim ke luar Kediri seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Kevin atas jawabannya. Untuk Mas Ikhlas mungkin ada tanggapan yang ingin disampaikan. Silakan. Oke, baik. Artinya ini udah di vacuum sealer berarti udah bisa di frozen gitu ya Mas ya. Artinya udah bisa dikirim kemana-mana. Kemudian nanti kata Mas Kevin mau nyoba apakah bisa seperti itu ya. Nanti di trial and error-nya gimana, apakah bisa gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Kevin. Semoga bisnisnya lancar selalu. Terima kasih Mas Ikhlas. Baik, terima kasih atas penanya, Mas Ikhlas. Kemudian ini ada satu lagi ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, masih saya beri waktu. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, bisa saya persilakan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mungkin untuk menunggu yang ingin bertanya, bisa dikirim Mas Wildan link untuk umpan baliknya. Oh begitu, baik.
Sambil menunggu ya, saya kirim link umpan balik di kolom komentar ya. Teman-teman bisa langsung isi ya. Baik, sambil menunggu teman-teman nih yang ingin bertanya, saya pengen nanya sih Mas Kevin, nggak apa ya? Iya, boleh. Nah, ini tadi kan sudah disebutkan juga cara-caranya buatnya sampai pemasarnya segala macam. Nah, perihal ini Mas, kan tadi Mas Kevin juga belum mencantumkan harga dari produknya Mas. Jadi bisa disampaikan satu bungkusnya itu harganya berapa, kemudian juga isinya itu kira-kira ada berapa berapa bakso begitulah, bisa disampaikan Mas Kevin. Terima kasih. Iya, mungkin untuk harga, saya mungkin untuk sebenarnya untuk saat ini mungkin saya hanya menerima orderan mulai dari bulan Juli sampai September itu orderan untuk adonan bakso saja seperti itu. Untuk bakso sudah jadi dengan siap kemas, siap kirim itu saya belum memproduksi kembali karena mungkin ada beberapa yang dari saya sendiri dan yang membantu saya pun itu sedang sibuk repot gitu seperti itu. Mungkin untuk sebelumnya saya mungkin menjual dari bakso itu saya memberi patokan untuk per bijinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin membeli itu bisa request berapa butir bakso atau berapa bola bakso, dari mulai bakso sapi, bakso ayam, dan dulu juga saya memproduksi tetap tahu bakso. Nah itu tahu bakso juga, sayur bakso itu varian yang awal sendiri ada ada 4 tersebut. Nah untuk per bijinya untuk bakso sapi saya kasih harga untuk dulu itu 2.000, terus untuk bakso ayamnya 1.500, dan untuk tahu bakso itu 2.500, dan untuk bakso sayurnya itu 2.000 seperti itu. Untuk itu per bijinya. Nah, mungkin orang-orang bisa request, tapi dulu juga pernah berpikiran awal dulu membuat langsung jadi nih untuk kemasan, untuk isinya tuh 50 butir seperti itu. Dan saya tanyakan mungkin saya awal dulu itu mungkin minta saran-saran tuh dari orang tua saya. Saya bakso itu satu bungkus 50 butir, saya tanyakan dengan harga segini, mungkin itu untuk saat itu lagi mahal seperti itu. Dan mungkin saya juga dari situ saya ingin mencari lagi berapa sih harga pasaran dari bakso tersebut. Terus di Malang, waktu saya di Malang juga, saya juga sering beli bakso. Nah, di situ untuk bakso itu dibanderol bukan per porsi sih, cuma per biji. Nah, dari situ mungkin saya mulai berpikiran untuk menjualnya dengan per biji. Jadi nanti mungkin customer bisa memilih varian apa saja nih yang ada di satu kemasan tersebut yang ingin dinikmati, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sudah jelas ya, bila nanti teman-teman pengen ngerasain nih, gimana rasa dari baksonya Mas Kevin, seperti apa, bisa langsung nanti kontak ke Mas Kevin, begitu ya. Jadi bagaimana teman-teman, ada yang pengen bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaan perihal usaha dari Mas Kevin ya. Selanjutnya masuk ke dalam sesi saran atau kritik dan evaluasi dari dosen penguji, yaitu Ibu Niaya Selamat Isolaka. Kepada dosen penguji Ibu Niaya, tempat dan waktu saya persilakan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Mas Wildan. Ini bareng-bareng saya buka Zoom 2. Caranya berbarengan dengan di UNER. Oke.
Saya amati dari awal sampai akhir. Ini pergerakan peserta ini hanya sampai di akhir ini hanya sampai 22. Ini kayaknya yang kelas asli pun ini kayaknya ini Mas Karim ini kelas hari ini kah? Bukan ya? Mas Karim ini kelas hari ini. Kelas hari ini Kemarin. Bu. Hari Rabu ya. Hari ini Pak hari Rabu. Oke, enggak. Hari ini, Bu. Hari ini. Iya. Ini ada 22 partisipan. Jumlah kelas kami memang kan hanya 21. Hari ini kita berbicara tentang minuman. Mbak Anida tadi berbicara tentang minuman dan dilengkapi dengan bakso. Nah, ini kalau pas saya seminar virtual, enggak virtual ini jadi asik sebenarnya. Ada minuman bersoda ditambahi bakso. Wah. Cuman karena virtual ya sudah kita nikmati bersama by virtual juga. Ini intermezzo aja. Bakso frozen itu sebenarnya kan banyak sekali. Kalau boleh didata ada berapa jumlah bakso frozen yang ada di misalkan ini saya di Malang ya. Di Malang aja itu yang paling banyak kan bakso pita, terus merek apa lagi? Yang bakso apa lagi? Yang peredarannya hampir di semua warung ada. Kalau yang agak branded mungkin ya So Good itu kan terbatas ya. So Good mungkin hanya di retail bisnis di minimarket dan seterusnya. Nah, kalau dulu kakak tingkatmu juga ada, Depril itu pernah nyoba bakso frozen tapi dari ayam memang. Jadi dulu saya sempat beli juga. Enggak, dia pada waktu uji coba itu terus saya pesen Mas gitu. Waktu itu ya meskipun saya enggak tahu juga, enggak sampai ngerasa Habis itu tak masukkan di freezer, terus lupa, enggak pernah terus tak kasihkan siapa. Jadi saya enggak sampai ke umpan. Nah, bakso itu kan memang makanan yang artinya gini, orang beli bakso itu tadi kan ditanyakan sekarang mainnya kan main perang perang rasa. Kalau untuk bakso yang memang dimakannya, kalau frozen itu kan berarti tujuannya kan memang biasanya dibuat campuran. Jarang orang beli bakso frozen yang memang untuk dibuat bakso, dibuat kuah, dimasak bakso gitu. Rata-rata kalau beli bakso frozen itu biasanya untuk campuran, apakah untuk campuran capcay, untuk campuran masak-masakan ibu rumah tangga. Jarang yang beli masakan bakso frozen itu yang untuk dibuat bakso, terus dibuat kuahnya itu jarang. Tahu saya gitu. Nah, kalau memang dengan kuahnya itu biasanya ya langsung memang yang beli lengkap. Apalagi sekarang yang branded aja kan dia juga mengeluarkan bakso lengkap dengan bumbunya kan banyak kan. Tinggal seduh aja, tinggal panaskan yang banyak. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Ini minggu depan kita kan UTS juga ya. Minggu depan kita UTS, tapi tetap UTS-nya nanti saya akan memberikan form yang kalian isi. Yang kalian isi nanti batas maksimalnya malam lah, antara jam 9-an. Enggak harus, karena minggu depan tetap seminar tetap jalan. Karena kita injury time nggak bisa, kalau sekali kita mundur sudah susah. Jadi minggu depan kita tetap seminar normal sesuai jadwal. Nah, jadwalnya kan memang UTS, nanti saya akan upload untuk tugas UTS-nya. Itu kalian ngisi form yang kalian isi berkaitan bisnis plan kalian. Enggak, isi sebentar aja selesai. Nah, memang
satu. Apa sih yang membedakan baksonya Mas Kevin dengan yang lain? Terus kemudian kepikiran nggak? Berarti kan cuma dua produknya, hanya bakso ayam dan bakso daging. Kepikiran nggak untuk mendiversifikasi produknya, misalkan buat ya artinya jualnya kamu bukan frozen, tapi memang jual gerai bakso seperti itu. Gimana Mas Kevin? Untuk yang pertama tadi, mungkin untuk yang kedua dulu, mungkin dari diversifikasi. Saya juga kepikiran untuk mungkin selanjutnya menyewa tempat, atau kalau untuk membeli mungkin itu butuh modal yang banyak. Dari sini mungkin saya punya kepikiran membuka warung seperti itu, tetapi dengan modal yang saya dapatkan dari penjualan. Nah, tapi itu mungkin masih sama. Tapi saya juga berpikiran untuk membuka gitu lagi. Terus untuk varian sendiri, saya kemarin juga udah mencoba membuat yang bakso dengan isi keju. Dan keju itu saya gunakan keju mozzarella. Terus dari varian dari bakso jamur juga. Terus bakso udang. Terus bakso sayur juga, itu yang bakso sayur itu yang awal dulu juga pernah buat. Terus mungkin kedepannya juga saya juga mau mencoba membuat dari bakso mercon itu sendiri. Dan mungkin ada beberapa varian bakso lagi yang kepikiran waktu perjalanan menjalani usaha bakso ini, mungkin ada kepikiran situ-situ. Oke. Iya, yang tadi Bu, yang kayak ciri khas tuh ya. Itu mungkin ciri khasnya lebih ke apa ya? Untuk saat sekarang saya mungkin belum menemukan ciri khasnya, karena saya juga masih bereksperimen gitu Bu. Karena saya juga sukanya tuh di bakso Malang tuh, dari bakso Kediri itu kan berbeda Bu, mungkin dari rasanya itu berbeda. Kalau untuk bakso di Kediri itu kayak lebih banyak tepungnya gitu Bu daripada dagingnya gitu. Ada juga yang banyak daging, itu pun juga sedikit, mungkin ada warungnya ada 1, 2, 3 atau 5, atau bahkan berapa, cuma segitu. Dan untuk di Malang juga pun itu saya mencoba dari yang kaki 5, terus yang untuk warung seperti itu mungkin hampir mirip. Maksudnya lebih hampir mirip dari semua keseluruhan di Malang itu banyak dagingnya gitu Bu. Ketika baksonya saya belah itu masih ada warna merah dari baksonya seperti itu. Nah itu kan menurut saya menandakan bahwa dagingnya kayak lebih banyak daripada campuran dari tepungnya gitu. Kalau yang di Kediri sendiri itu waktu dibelah itu warnanya putih gitu Bu. Jadi nggak ada seperti dagingnya itu hanya kayak formalitas gitu. Kadang juga dikasih banyak campuran masako, perasa dari daging sapi tersebut. Mungkin untuk ciri khas saya masih mencari ini Bu, untuk bereksperimen seperti itu. Oke. Ya kalau gitu kan ya selamat mencari dulu, karena bakso itu kan orang kalau di saya itu rasanya bakso. Sekarang kan sudah saya baru saya lagi gandrung-gandrungnya itu makan bakso jamur. Jadi kan sudah mengurangi daging, konsumsi yang usia-usia saya itu kan menghindari kolesterol ya, sehingga saya penyuka bakso, sehingga larinya ke bakso jamur yang rasanya saya lebih senang jamur yang nggak dihancurkan. Jadi jamur hitam itu yang kelihatan jamurnya itu, yang ukuran jumbo itu saya baru nemu ini. Wah ini asik juga ternyata. Kalau misalkan keju, terus bakso mercon, bakso itu bagi saya sudah lewat kan masa-masa kemarin itu, yang bakso tetelan, bakso urat, bakso apalah itu semua bagi penyuka bakso itu
Mungkin mainnya kan hanya sekarang kalau yang lebih gila-gilaan lagi itu kan bakso lava, bakso dulu yang ukuran besar dan seterusnya. Itu pun nggak bisa dikonsumsi sendiri kan. Oke, cukup dari saya. Karena kan memang ketemunya masih ciri khasnya masih mencari ya, selamat mencari. Sampai pada akhirnya nanti bisa ketemu yang oke, that is I'm get it, saya dapatkan. Ya, itu ya Mas Wildan ya. Ya, baik, terima kasih atas masukan dari Bu Yaya. Semoga nanti untuk kedepannya usaha Mas Kevin bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang dan semakin disukai oleh customer di luar sana ya. Baik, sampailah kita di penghujung acara seminar Business Plan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yaya Samati Soleha selaku dosen penguji seminar Business Plan pada sore hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada presentator, narasumber kita pada sore hari ini, Mas Kevin. Kemudian juga saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah masih stay, masih menyimak dari awal sampai akhir seminar Business Plan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Saya selaku moderator Wildan Caksono mewakili Mas Kevin, saya ucapkan terima kasih. Sekian untuk seminar Business Plan pada sore hari ini. Jangan lupa apabila teman-teman nanti pengen coba makanan frozen food baksonya Mas Kevin, bisa langsung kontak ya. Bisa langsung kontak sana. Baik, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.